Dalam berbisnis, kita harus mengetahui banyak hal. Salah satunya adalah tingkah laku konsumen. Mengapa kita harus mengetahui tingkah laku konsumen? Yuk, simak video pembahasan berikut ini. Hai semuanya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit terkait teori tingkah laku konsumen. Yang mana berarti itu adalah perilakunya ya, behavior. Yang berarti teori ini tuh menjelaskan tentang sikap konsumen dalam membeli dan memilih barang yang akan dia pakailah. Lalu pada teori ini ada dua bentuk, yaitu teori utility dan analisis kepuasan sama. Yang mana teori utility dia itu mempelajari tentang kepuasan konsumen tersebut. Sementara analisis kepuasan sama itu biasanya lebih ke menyesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki oleh konsumen. Yang mana berarti itu juga ada faktor-faktor tertentu juga. Baik, selanjutnya yaitu peran konsumen. Nah, di sini konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar. Itu disebabkan karena adanya perilaku, preferensi, dan keputusan mereka ini dapat membentuk dinamika pasar dan mengulangi cara perusahaan beroperasi. Nah, di sini tuh ada beberapa pengaruh utama konsumen terhadap perusahaan atau terhadap pasar. Yang pertama yaitu adalah permintaan dan penawaran. Tentu ini menjadi pengaruh utama karena jumlah permintaan dari konsumen ini sangat mempengaruhi seberapa banyak sebuah perusahaan ini akan memproduksi barang yang akan dipasarkan di pasar. Yang kedua yaitu ada inovasi produk dan layanan. Nah, di sini itu menjadi pengaruh utama karena adanya inovasi ini bisa menarik konsumen untuk mencoba produk dari sebuah perusahaan atau pasar. Nah, layanan sendiri di sini itu sangat berpengaruh karena layanan ini jika kita dalam sebuah perusahaan itu melayani dengan baik, pasti itu akan membuat konsumen ini nyaman dan akhirnya akan membeli produk kita kembali. Selanjutnya itu ada penentuan harga. Jadi gini, penentuan harga ini misal di perusahaan A itu menentukan harga suatu barang yang sama yaitu 20.000 per unitnya. Sedangkan di perusahaan B yaitu 30.000 per unitnya dengan jenis, kualitas, dan kuantitas yang sama. Nah, itu pasti konsumen akan memilih harga yang lebih murah, apalagi kualitas dan kuantitasnya itu sama, gitu. Yang keempat yaitu ada strategi pemasaran dan promosi. Nah, dalam hal ini tuh sangat penting karena adanya strategi pemasaran ini dapat menarik konsumen. Jadi sebisa mungkin kita itu sebagai perusahaan itu bisa membuat promosi yang menarik. Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita agar diminati oleh para khalayak. Selanjutnya yaitu ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang keenam yaitu ada persaingan pasar yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu misalnya di perusahaan A dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan kuantitas yang sama, sedangkan di perusahaan B harganya lebih mahal, pasti konsumen ini akan memilih harga yang lebih murah, yaitu di perusahaan A. Yaitu selanjutnya ada pembentukan tren dan mode pasar, terus ada kualitas produk dan standar pelayanan. Ini kualitas produk ini sangat berpengaruh karena pasti sebagai konsumen kita nggak mau rugi kan, jadi kita tuh nggak hanya murah yang kita inginkan, tapi juga kualitas produk yang tinggi supaya kita nggak merasa rugi. Jadi meskipun harga barang itu mahal, tapi kualitas itu tinggi, kita tuh bisa dengan bisa merasa puas membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada perubahan dalam saluran distribusi, di mana itu kita ada perubahan dalam mendistribusikan produk yang kita buat. Nah, jadi di sini ada rumus terkait syarat pemaksimuman kepuasan. Nah, apabila seseorang hanya mengkonsumsi satu barang saja, maka kepuasan yang maksimum akan dicapai pada saat ketika utility marginal adalah 0. Artinya, pada waktu itu juga utility total mencapai maksimum. Nah, apabila seseorang mengkonsumsi banyak barang, maka syarat pemaksimuman kepuasan adalah di sini ada marginal utility barang A per price A atau harga barang A sama dengan marginal utility B per harga barang B sama dengan marginal
utility C per harga C, di mana MUA, MUB, dan MUC adalah marginal utility barang A, barang B, dan barang C. Sedangkan PA, PB, PC adalah price atau harga barang dari harga barang A, B, dan C. Di sini saya akan ambil contoh kasus yaitu pemilihan antara dua produk makanan, di mana seseorang, kita sebut saja Andi. Andi ini ingin membeli dua produk makanan, yaitu nasi goreng dan bakso. Nah, ini kan termasuk dua produk yang berbeda, pastinya dengan harga yang berbeda juga. Sedangkan Andi ini mempunyai uang itu sebesar 100.000. Nah, sedangkan harga produk yang pertama itu yaitu nasi goreng seharga 20.000 per porsi. Untuk bakso sendiri harga per porsinya yaitu 10.000. Dengan uang yang dimiliki Andi, pastinya Andi itu menganalisis bahwa dengan memakan nasi goreng, Andi akan mendapatkan total utility sebanyak 100 dibagi 20 yaitu 5 porsi nasi goreng. Sedangkan untuk bakso sendiri, Andi akan mendapatkan total utility itu sebesar 100 dibagi 10 yaitu 10 porsi bakso. Nah, jadi Andi ini memutuskan untuk membeli bakso karena utility total bakso sendiri yaitu tadi kan 10 porsi, sedangkan untuk nasi goreng itu cuman 5 porsi. Nah, jadi dalam keputusan ini tuh Andi telah menunjukkan bahwa Andi telah memaksimalkan utilitasnya dengan memilih bakso yang memberikan kepuasan lebih banyak dengan batas anggaran yang sama. Gitu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu permintaan atau suatu barang yang akan dibeli. Yang pertama ada efek penggantian. Di sini dijelaskan pada saat suatu barang itu harganya mengalami kenaikan, maka nilai guna marginal per rupiahnya yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Itu mungkin bisa dilihat seperti pada permintaan, demand and supply. Lalu yang kedua ada efek pendapatan. Efek pendapatan itu kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan menjadi semakin sedikit. Jadi itu mungkin lebih ke kenaikan harga itu menyebabkan pendapatan semakin sedikit ya. Itu dikarenakan barang tersebut bisa dibilang tidak mengalami perubahan. Lalu setelah itu ada faktor-faktor yang mengaruhi perilaku konsumen. Itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Bisa dibilang di sini kalau misalkan tentang faktor budaya itu lebih ke di daerah tersebut kira-kira konsumen tuh pengennya seperti apa sih? Misalkan nih, kalau kita jualan suatu barang yang mungkin seperti tahu kocok mungkin. Saya pernah berkunjung ke kota Kediri, di mana di situ entah kenapa saya nggak pernah menemukan adanya orang yang berjualan tahu kocok. Mungkin di sana budayanya memang bukan makan mungkin tahu bakso yang digoreng seperti itu. Lalu ada sosial, pribadi, dan psikologis. Mungkin untuk yang pribadi dan psikologis itu ada di luar kendali kita. Tapi mungkin untuk psikologis bisa lebih ke kalau misalnya kita menjual satu makanan, kita bisa membuat makanan itu terlihat lebih menarik. Atau mungkin ketika kita mempunyai sebuah restoran, kita bisa memakai atau menempatkan karyawan yang penampilannya rapi untuk menjadi kasir. Itu akan menjadi salah satu nilai plus bagi konsumen untuk membeli lagi. Selanjutnya adalah surplus konsumen, yang mana surplus konsumen itu pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang. Biasanya itu kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Jadi mungkin bisa diumpamakan seperti harga murah tapi rasanya
Maaf. Eh, harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu termasuk salah satu surplus konsumen karena kepuasan yang dia peroleh itu lebih besar daripada harga yang harus dia bayar. Jadi pada grafik surplus konsumen, yang pertama tuh ada gambaran umum. Nah, itu untuk sumbu tegaknya itu menggambarkan tingkat harga. Sedangkan untuk sumbu datar, dia itu menggambarkan jumlah barang yang dikonsumsi. Lalu untuk grafik yang satunya itu menggambarkan surplus konsumen yang diuraikan dalam contoh angka. Semisalkan harga 700.000 untuk setiap mangga. Nih, di sini. Lalu surplus konsumen untuk setiap unit mangga yang dibeli ditunjukkan oleh garis tegak. Dan pada grafik Q-nya itu adalah kuantitinya. Sementara untuk P itu adalah price dan itu adalah untuk harganya. Selanjutnya ada grafik nilai guna. Di sini ada dua grafik. Yang pertama yaitu nilai guna total dan yang kedua nilai guna marginal. Yang pertama yaitu nilai guna total, di mana garis tegak ini diwujudkan sebagai sumbu nilai guna total. Ini bisa dijadikan sebagai tingkat kepuasan konsumen. Nah, untuk garis datar sendiri ini bisa diartikan sebagai barang yang dikonsumsi. Jadi pada mulanya di sini titik berada di 0, artinya tidak ada konsumsi sama sekali. Kita ambil contoh kasus Andi memakan es krim. Nah, ketika Andi memakan 5 es krim, maka tingkat kepuasan ini akan menaik menjadi 83. Nah, pada saat Andi memakan es krim sebanyak 8, tingkat kepuasan juga meningkat, yaitu menjadi 90. Artinya di sini terjadi peningkatan, tetapi tidak sebesar peningkatan pada saat Andi memakan 5 es krim. Kemudian pada saat Andi memakan 11 es krim, ini terjadi penurunan menjadi 78. Artinya di sini pada saat Andi memakan 8 es krim itu Andi sudah mencapai titik maksimum kepuasan. Jadi pada saat Andi memakan es krim lagi, Andi itu akan merasa bosan atau kenyang. Akhirnya tingkat kepuasan itu akan menjadi menurun. Nah, selanjutnya ada grafik nilai guna marginal. Pada gambar ini menunjukkan bahwa nilai guna marginal semakin menurun, yaitu dari sisi kiri atas menjorok ke sisi kanan bawah. Artinya pada saat Andi memakan 8 es krim, itu terjadi perpotongan pada sumbu datar. Nah, itu juga berarti bahwa ketika perpotongan ini melewati sumbu datar, maka nilainya akan menjadi negatif. Berikut adalah contoh soal dari teori tingkah laku konsumen. Seorang konsumen menganggarkan uang sebesar 1.200.000 untuk membeli dua barang, yaitu barang X dan barang Y. Harga barang X adalah 100.000 per unit, dan harga barang Y adalah 150.000 per unit. Total nilai guna marginal atau MU-nya dari setiap unit barang X adalah 20, sedangkan barang Y adalah 30. Ditanya berapa unit masing-masing barang yang harus dibeli agar konsumen mencapai keseimbangan konsumen. Selanjutnya, apakah dengan anggaran tersebut konsumen bisa mencapai keseimbangan konsumen? Jelaskan dan gambarkan grafiknya. Nah, jadi diketahui konsumen menganggarkan uangnya tadi sebesar Rp1.200.000 untuk harga barang X, yaitu sebesar Rp100.000 dan barang Y-nya yaitu Rp150.000. Sedangkan untuk total nilai guna marginal atau MU-nya dari barang X sendiri yaitu masing-masing sebesar 20, sedangkan MUY yaitu 30. Ditanya berapa unit masing-masing barang yang harus dibeli agar konsumen mencapai keseimbangan konsumen. Selanjutnya, apakah dengan anggaran tersebut konsumen bisa mencapai keseimbangan konsumen? Jelaskan dan gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya,
Untuk rumusnya kita memakai MUX PX sama dengan MUY PY. Maka maksudnya adalah harga MUX ini, harga barang X itu harus sama dengan harga barang Y. Yang dimaksudkan adalah keseimbangannya. Dan di sini sudah ditemukan bahwa keduanya mencapai keseimbangan konsumen. Yang mana dimaksudkan itu dengan keseimbangan konsumen tersebut, maka kita bisa mencapai keseimbangan dengan kombinasi dari barang X dan juga barang Y. Nah, kita tadi menanyakan untuk setiap unit barang, yang mana berarti maksudnya setiap masing-masing barang, yang mana berarti kita akan mencapai keseimbangan barang X dan keseimbangan barang Y jika membeli barang sebesar berapa. Nah, jumlah unit yang dapat dibeli atau maksimum tiap barang untuk barang X adalah 12 unit dan untuk barang Y adalah 8 unit. Jadi kita langsung membagi aja nih, karena kan sama kan, berarti anggarannya kita bagi dengan harganya. Untuk barang X dibagi dengan 100.000 dan untuk barang Y dibagi dengan 150. Barang X ditemukan sebesar 12 unit dan barang Y ditemukan sebesar 8 unit. Jadi kita kan sudah mengetahui ya untuk setiap maksimum barang dan juga barang-barang yang dikombinasi. Dan untuk maksimumnya, seterusnya ya, maksimum X sama dengan 12 dan maksimum Y sama dengan 8. Lalu untuk kombinasi X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4. Kita akan menggambarkan grafiknya. Mungkin gambaran saya seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah barang X, ini adalah Oke, di sini kita barang X itu maksimumnya adalah 12 ya. Mungkin kita bisa bikin untuk mempermudah. Yang pertama ada maksimumnya ya, 12 dan juga 8. Maksudnya tinggal tarik aja nih guys. Ini adalah maksimumnya. Lalu untuk kombinasinya adalah 6 dan 4. Ini adalah keseimbangan konsumen dengan mengkombinasi. Nah, segitu aja nih penjelasan dari soal teori kalangan konsumen. Dan mungkin apabila ada kesalahan kalian bisa komen, dan jangan lupa like and subscribe. Thank you. Pasar itu sangat bisa dulu Selanjutnya